Shalom anak-anakku yang dikasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti kebaktian tutup tahun ajaran untuk setiap kita siswa-siswi SD Bintang Mulia. Oleh karena itu saya undang setiap kita untuk boleh bersama-sama berdiri dan sama-sama kita mengakui bahwa ibadah kebaktian tutup tahun ajaran siswa-siswi SD Bintang Mulia yang secara online yang dilaksanakan pada hari ini diselenggarakan oleh karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan turunlah kiranya atas setiap engkau semua berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kebaktian tutup tahun ajaran pada hari ini. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian tutup tahun ajaran SD Bintang Mulia. Tuhan, kami menyadari meskipun kami terbatas di dalam jarak, di dalam tempat, tetapi kami hari ini boleh menyembah Allah yang tidak terbatas, Allah yang kekal, Allah yang sanggup memelihara dan menyertai dan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami pada hari ini kami boleh merasakan akan jamahan lawatan Tuhan. Kami boleh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, kami mengakhiri tahun ajaran ini dengan penuh sukacita dalam pimpinan dan rahmat Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati juga setiap kami teman-teman, rekan guru yang akan memimpin ibadah. Sehingga setiap kami boleh menikmati akan kebaktian tutup tahun ajaran pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nats pembimbing kita hari ini dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Shalom, selamat pagi anak-anak dan rekan-rekan guru. Hari ini ibadah KTTA kita secara online. Tapi Mr. Martin berharap ibadah ini tidak mengurangi pengucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Dia kerjakan atas kita semuanya, SD Bintang Mulia. Sebab itu mari kita akan sembah Tuhan, memuji Tuhan kita sebab Dia baik. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
bersama-sama kita katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Mari kita bangkit berdiri anak-anak semuanya seperti bintang. Mari bertepuk tangan. Yesus baik, kasih-Mu di dalamku. Yesus baik, Kau mengasihiku. Yesus baik, kasih-Mu di dalamku. Yesus baik, Kau mengasihiku. Kau ceritakan, kau lakukan, kasih-Mu hebat. Kau ceritakan, kau lakukan, kuatan
sikapku. Ayo, ayo berkata baik, karena ku sayang Yesus, jaga Yesus baik, kasih-Mu di dalamku. Yesus baik, Kau mengasihiku. Mau ceritakan, mau lakukan kasih hebat. Mau ceritakan, mau lakukan kuatanku ajaib. Katakan, ayo, ayo berbuat baik, karena ku sayang Yesus, jaga sikapku. Sekali lagi, ayo, ayo berkata baik, karena ku sayang Yesus, jaga mulutku. Dipakai Yesus, tanganku dipakai Yesus, hidupku dipakai Yesus, bersinar terang seperti bintang. Ayo, ayo berbuat baik, karena ku sayang Yesus, jaga sikapku. Ayo, ayo berkata baik, karena ku sayang Yesus, jaga mulutku. Karena ku sayang Yesus, jaga hidupku. Karena ku sayang Yesus, jaga hatiku. Ayo, ayo. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian sampai akhir hidupku.
bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia Sampai akhir hidup. ini aku percaya, tiada yang mustahil Bagimu. kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. How are you today at home? Miss Fanny berharap adik-adik semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Walaupun mungkin banyak di antara kalian yang sudah bosan ya belajar dari rumah. Bosan di rumah terus. Tapi kita bersyukur loh sama Tuhan karena tidak terasa sudah belajar di rumah beberapa waktu dan sebentar lagi adik-adik akan segera naik kelas. Saat ini Miss Fanny mau mengajak kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan dulu ya Alkitabnya. Kita duduk dengan sopan dan adik-adik kelas 1 atau kelas 2 boleh minta ditemani oleh papa dan mama. So, before we start, let's pray together. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat, Tuhan memberikan kami hari yang baru. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Tolong setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan dari rumah. Ini doa kami ya Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Miss Fanny membawa sesuatu di dalam kotak ini loh. Wah, ada yang tahu nggak apa isinya? Miss Fanny akan membuka dan akan melakukan sebuah adegan. Adik-adik di rumah, coba tebak kira-kira adegan ini ada di film apa ya? Siap? Siap ya? Miss Fanny buka ya. Wah, adegan apa itu adik-adik? Ingat nggak? Film apa? Iya, film Aladdin. Kalau di dalam film Aladdin, mereka pakai magic lamp. Menariknya adalah setiap kali seseorang mendapatkan magic lamp, lalu dia gosok, maka dia bisa minta 3 wishes, 3 permintaan untuk dikabulkan. Coba seandainya sekarang kita bayang-bayangin dulu ya, adik-adik di rumah kalau dikasih 3 permintaan, mau minta apa ya? Miss Fanny tebak, mungkin ada adik-adik yang minta, saya mau deh virus corona cepet-cepet deh pergi dari dunia ini. Wah, mungkin juga ada yang minta, saya mau minta keluarga saya, papa mama, koko cici adik, semuanya sehat-sehat. Atau mungkin juga ada yang minta,
saya mau minta paket kuota unlimited. Wah, supaya saya bisa main internet sepanjang hari gratis. Mungkin ada lagi yang minta mau jalan-jalan ke Disneyland. Wah, sepertinya seru sekali ya. Miss Fanny yakin kita semua pasti punya banyak permintaan. Tapi kalau ingat lagi di dalam film Aladdin, coba Miss Fanny mau tanya, apa sih yang Aladdin minta? 3 permintaannya. Yang sudah nonton masih ingat nggak? Yang belum nonton, Miss Fanny kasih tahu. Permintaan pertama, waktu itu Aladdin minta dia dikeluarkan, diselamatkan dari sebuah gua yang mengerikan, namanya Cave of Wonders. Lalu permintaan kedua, waktu itu dia suka sama Putri Yasmin, maka dia minta supaya dirinya dijadikan seorang pangeran. Dan permintaan ketiganya apa, ayo? Masih ingat? Permintaan ketiganya, dia bukan minta untuk dirinya sendiri, tapi dia minta supaya jin yang ada di dalam magic lamp bisa bebas. Wah, adik-adik, pasti ketika menonton adik-adik merasa Aladdin ini kok baik banget ya. Bener gak sih? Dia punya permintaan terakhir, tapi dia bukan minta untuk dirinya sendiri loh, tapi untuk jin. Miss Fanny pikir hari ini juga ada banyak sekali orang sedang berlomba-lomba berbuat baik. Mereka menyumbang uang, mereka menyumbang tenaga, mereka menolong orang miskin. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka semua berbuat baik itu untuk siapa ya? Untuk dirinya sendiri. Mereka memberikan bantuan, mereka melakukan kebaikan supaya dapat pahala, supaya dapat imbalan, supaya dapat pujian, supaya dapat penghargaan, supaya masuk di TV, supaya dirinya selamat. Wah, ternyata semua orang buat baik untuk saya. Miss Fanny mau tanya adik-adik, menurut adik-adik, ada nggak ya orang yang berbuat baik tulus untuk orang lain? Lalu, kenapa sih kita harus buat baik? Kenapa menurut adik-adik? Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang berbuat baik. Nah, Miss Fanny mau ajak anak-anak boys ya, yang laki-laki, buka kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Dan adik-adik di rumah yang girls, yang perempuan, ayo kita buka kitab Galatia 6 ayat 9. Oke, yang boys Efesus 2 ayat 10, yang girls Galatia 6 ayat 9. Ayo, siapa duluan dapat? Yang sudah dapat, kita mau baca sama-sama ya. Mulai dari yang boys terlebih dahulu. Sudah ketemu? Miss Fanny akan menemani adik-adik untuk baca bersama di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sekarang giliran yang girls. Ayo kita baca sama-sama Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ternyata firman Tuhan menunjukkan kepada kita kalau kita berbuat baik itu bukan kumpul poin dari Tuhan. Contohnya nih, wah Tuhan, hari ini saya udah bantu mama ngepel, bantu mama ngelap piring, cuci piring, jaga adik. Wah, hari ini saya udah baik. Nanti Tuhan harus dengar doa saya ya. Tuhan harus kabulin loh kalau saya minta. Bukan seperti itu loh. Buat baik itu juga bukan supaya kita nutupin dosa. Kemarin saya bohong nih sama mama. Hari ini saya buat baik deh supaya dosa yang kemarin itu dihapus. Kira-kira betul nggak seperti itu? No. Dan
Berbuat baik itu juga bukan supaya kita dapat hadiah, dapat pujian dari Miss dan Mister. Wah, you are so good. Bukan itu, tapi firman Tuhan berkata, apa? Kita berbuat baik karena kita diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah. Jadi kita diminta Tuhan untuk tidak berhenti-berhenti berbuat baik, terus berbuat baik. Nah, kalau kita pikir-pikir sepanjang tahun ajaran ini, sepanjang kalian di kelas ini, apakah kalian sudah berbuat baik untuk memuliakan Tuhan? Kalau sudah, tentu saja itu sangat bagus. You did great job. Tapi jika belum, kenapa ya? Kenapa ya Miss, kita sulit tuh buat baik kalau untuk orang lain? Gampangnya kalau kita buat baik untuk diri kita sendiri kan? Nah, Miss tahu ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia sedang mengajar murid-muridnya, Tuhan Yesus memberitahu sebuah hal. Ada satu hal yang harus dilakukan. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak bisa buat baik untuk Tuhan. Kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Hal apa ya yang harus dilakukan? Coba kita dengarkan apa kata Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, Tuhan Yesus berkata, terlebih dahulu kita harus percaya dan tinggal di dalam Dia. Artinya apa? Yesus berkata dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting. Adik-adik coba pikir, kalau ranting lepas dari pokok, bisa nggak dia menghasilkan buah? Nggak bisa dong, pasti rantingnya jadi kering lalu mati, tidak bisa menghasilkan buah. Yesus berkata, kalau engkau mau menghasilkan buah, kalau engkau mau berbuat baik untuk memuliakan Tuhan, kalau engkau mau melakukan kehendak Allah, kau harus lekat dengan Tuhan Yesus, menempel, tinggal di dalam Dia. Apa ya artinya? Artinya itu adalah kita harus connect sama Tuhan Yesus. Seperti contohnya handphone Miss ini loh. Kalau handphone ini mahal sekali harganya, canggih sekali, bagus sekali, tapi nggak ada sinyal, nggak bisa connect, nggak bisa telepon, nggak bisa telepon mama, nggak bisa telepon papa, nggak bisa telepon adik-adik. Apakah handphone ini ada gunanya? Gak ada ya. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, terlebih dahulu kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Dan bukan hanya percaya, bukan hanya mulut kita, saya percaya. Tapi Tuhan Yesus bilang harus ada apa? Harus connect sama Tuhan Yesus, harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Cara untuk connect sama Tuhan Yesus yaitu kita membaca firman Tuhan, supaya kita tahu apa sih yang Tuhan mau, dan kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, jadi ingat kenapa ya kita harus buat baik? Ayo, masih ingat? Ya, betul, karena memang kita, adik-adik, papa, mama, miss, mister, kita semua yang sudah percaya, kita diciptakan Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup kita, tujuan kita adalah memuliakan Tuhan lewat pekerjaan baik yang disiapkan Allah. Lalu pertanyaannya tadi, ada nggak sih orang yang bisa buat baik dengan tulus untuk orang lain? Ada.
Siapa? Yaitu kalian semua dan mister kita semua yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita semua bisa berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita menolong orang lain, kita menolong papa mama, kita menolong teman, orang-orang bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau melakukan itu, ingat Tuhan Yesus bilang apa? Percaya dulu dan tinggal connect dulu sama Tuhan Yesus. Maka di dalam hati kita ada Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita bersama-sama dengan kita melakukan pekerjaan baik dari Tuhan. Nah, kalau begitu kita berbuat baik bukan lagi untuk saya. No, kita mau berbuat baik untuk apa? Untuk Tuhan, dan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi adik-adik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan berhenti berbuat baik. Walaupun kadang-kadang ketika kita berbuat baik, kita bisa loh diketawain. Kita dibilang, kamu masuk baik. Kita mungkin ketika buat baik gak ada yang kasih hadiah, tapi tidak apa-apa. Lihat di Galatia 6 ayat 9 tadi dikatakan apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena bila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya kita terus berbuat baik. Suatu hari nanti, one day, Tuhan akan memberikan upah atas pekerjaan baik yang kita lakukan. Kita terus berbuat baik sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kalau begitu, ingat ya, hari ini Miss mau kita ingat. Mulai hari ini sampai seterusnya kita ingat. Yang pertama apa? Trust and connect with Jesus. Percaya dan connect sama Tuhan Yesus setiap hari. Dan yang kedua apa? Don't stop doing good works for God's glory. Jangan berhenti berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Miss akan menutup firman ini dengan sebuah kisah nyata. Seorang gadis yang tinggal di sebuah kota yang bernama Pennsylvania di Amerika Serikat. Nama gadis ini adalah Catherine Komale. Waktu itu selesai makan malam, dia bersama dengan mamanya, mereka menonton sebuah film. Film itu menunjukkan bahwa di Afrika, anak-anak, orang tua setiap 30 detik meninggal karena penyakit malaria. Ketika Catherine yang masih umur 5 tahun melihat ini, wah, dia mulai berhitung. 30 detik itu berapa lama ya? Dia hitung 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30. Wah, dia bilang, Mama, 1 orang anak di Afrika meninggal. Apa yang harus kita lakukan untuk menolong mereka? Mamanya memberitahu, sakit malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk. Mereka pasti butuh jaring anti nyamuk supaya nyamuk-nyamuk tidak bisa menggigit mereka. Sebenarnya sudah ada yang mengirimkan, tapi jumlahnya tidak banyak. Adik-adik tahu apa yang dilakukan Catherine? Keesokan harinya dia menyisihkan uang jajan. Dia gak habiskan semua. Lalu dia hitung-hitung uang tabungannya. Cukup gak ya beli jaring? Sebab harga 1 jaring $10. Dia mulai hitung-hitung, aduh masih sedikit. Lalu dia berpikir sebuah ide. Oh, dia membuat kartu. Dia buat kartu lalu dia jual supaya dapat uang. Bukan hanya itu loh, waktu dia ke sekolah minggu, dia bertemu teman-teman, dia bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Dia ceritakan, dia membuat diorama. Dia katakan, teman-teman ayo kita tolong anak-anak di Afrika. Setiap 30 detik mereka meninggal karena sakit malaria. Dan apa yang terjadi? Keluarga Catherine
teman-teman, tetangga, gereja, bahkan banyak orang mau ikut membantu sehingga mereka bisa mengirimkan 150 jaring anti nyamuk ke Afrika. Dan hari ini, waktu dia umur 5 tahun dia sudah lakukan, dan sampai hari ini dia sudah umur 17 tahun dan dia masih terus lakukan. Jadi adik-adik, walaupun kalian masih kecil, Miss Fanny yakin kalian pasti bisa melakukan banyak perbuatan baik yang disiapkan Allah untuk kalian. Dan kalian mulailah dari hal-hal yang kecil. Di Indonesia sendiri, di saat-saat virus corona ini, ada juga loh anak-anak yang menyisihkan uang, yang ambil uang tabungan, beli baju APD buat tim medis, buat dokter. Mereka membeli makanan untuk orang yang miskin. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mulailah melakukan kebaikan itu dari rumah. Kalau kalian lihat, aduh papa mama di rumah sibuk ya, harus memikirkan bagaimana bekerja, harus menolong kamu bikin PR, harus masak, harus jaga adik. Kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa mendoakan papa mama, kita ambilin makan, kita pijit-pijit papa dan mama. Lakukanlah pekerjaan baik untuk memuliakan Tuhan. Lakukanlah dengan apa yang kita miliki. Miss Fanny yakin kalian pasti bisa. Untuk itu setiap hari kita berdoa dan tanya Tuhan, Tuhan hari ini Tuhan mau saya bikin baik yang apa sih? Mau buat baik apa sih? Bisa kan? Gampang kan? Miss Fanny yakin kalian semua pasti bisa. Yuk kita sama-sama berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Ikuti Miss Fanny ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan yang terbaik, keselamatan bagi kami. Kami tahu bahwa kami diciptakan untuk memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik. Tuhan, tolonglah kami yang masih kecil ini untuk bisa mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami mau berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ingat adik-adik, trust and connect with Jesus. Don't stop doing good works for God's glory. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.
Kendala yang dialami selama HBL ini adalah untuk orang tua yang bekerja, jadi tidak dapat full mendampingi anaknya dalam melakukan setiap tugasnya. Bagaimana merubah konsep dan pola belajar anak. Konsep mereka tentang belajar selama ini adalah bagaimana belajar formal itu berlaku di sekolah dan ini harus berlaku di rumah. Biasa di rumah mereka bisa lebih santai dan sekarang mereka harus lebih serius, disiplin seperti mereka mengikuti pelajaran formal di sekolah. Seiring berjalannya waktu, anak-anak juga sering merasa bosan karena kurangnya interaksi sosial bersama teman-teman dan guru. Itu salah satu adalah internet mati. Waktu internet mati, itu tuh kita seharian nggak bisa belajar apa-apa. Paling kendala pada saat ada pertanyaan, anak-anak tidak bisa langsung bertanya kepada miss-nya. Kalau di kelas kan kita bisa langsung angkat tangan. Jika menghadapi ada pelajaran yang tidak dikuasai, misalnya pelajaran Mandarin yang saya tidak mengerti untuk tulisannya, bagaimana cara untuk menjawabnya, dan tapi saya dituntut untuk bisa tahu ketika anak itu bertanya kepada saya. Positif yang saya dapat adalah salah satunya kita bonding dengan anak itu lebih baik gitu, karena kita seharian sama dia kan, jadi teman bermainnya dia, teman belajarnya dia, dan semuanya dilakuin bareng-bareng gitu. Anak-anak menjadi lebih percaya diri dan meningkatkan skill mereka dalam penggunaan komputer. Mereka jadi terbiasa untuk men-scan dan memprint. Anak-anak belajar untuk meningkatkan tanggung jawab, mereka lebih mandiri juga, mereka bisa menjadi lebih kreatif untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Anak-anak lebih mandiri, kemudian lebih banyak berinteraksi dengan orang tua, dan melalui kegiatan altruis anak-anak belajar dibiasakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari di rumah yang biasanya tidak pernah dilakukan. Program Agruis juga membantu anak-anak untuk lebih menggali potensi yang ada dalam diri mereka yang sebelumnya tidak disadari, seperti mereka menjadi lebih menyukai memasak dan juga hal-hal yang berkaitan dengan seni. Ada pengalaman-pengalaman baru yang mereka dapat dari belajar di rumah. Kami sebagai orang tua sangat bersyukur bahwasanya anak-anak bisa melewati tahun ini dengan baik. Kami sangat bersyukur karena kami bisa menjalani 1 tahun pelajaran ini bisa dilalui dengan baik. Bersyukur di tengah pandemi kita bisa menyelesaikan 1 tahun ajaran ini dengan baik. Saya bersyukur akhirnya 1 tahun ajaran bisa dilewati. Bersyukur tahun ajaran ini sudah terlewati. Walaupun tahun ajaran ini merupakan tahun ajaran yang cukup berat dengan adanya pandemi COVID-19. Bersyukur karena anak-anak dalam keadaan sehat menjalani hari-hari, terutama 2 bulan terakhir ini di saat pandemi berlangsung. Bersyukur juga bahwa Sekolah Bintang Mulia mempunyai sistem information technology yang memadai sehingga bisa menunjang sistem HBL berjalan dengan baik. Kami juga sangat bersyukur karena guru-guru yang selalu mendampingi anak-anak. Walaupun secara mendadak kami harus menjalani home based learning, tapi guru-guru dengan jerih payahnya berusaha untuk bisa membantu anak-anak untuk menyelesaikan proses belajarnya. Sangat berterima kasih kepada guru-guru yang telah berusaha keras menyiapkan kegiatan dan bahan pelajaran selama SBL ini. Terima kasih juga untuk dedikasi dan kerja keras dari semua guru-guru. Bersyukur bahwa Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita semua. Walaupun anak-anak melaluinya dengan SBL ini, banyak sisi positif yang bisa kita ambil. Kita berharap bahwa ini bisa segera berakhir sehingga anak-anak bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih. Bersyukur anak-anak, para guru, juga para orang tua, Tuhan jagai dan Tuhan lindungi. Here's my thankful heart, thankful
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membimbing, menyediakan waktunya sehingga anak-anak bisa belajar selama proses HBL ini berlangsung. Dan anak-anak, lihatlah, orang tua kalian sudah memberikan yang terbaik, memberikan waktunya, perhatiannya buat kalian semuanya, sehingga HBL ini pun bisa berlangsung dengan baik. Setahun ini kita sudah melewatinya, Tuhan sudah menolong, membimbing guru-guru maupun anak-anak semuanya, sehingga kegiatan belajar selama 1 tahun ini pun bisa berlangsung dengan baik. Berikutnya, inilah penampilan dari guru-guru SD Bintang Mulia. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. And I just wanna lift my hands, say that I love you. I just wanna lift my heart in prayer. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. I just wanna lift my hands, say that I love you. I just wanna lift my heart in prayer. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember all the things that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, 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 I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. And I just wanna lift my hands, say that I love you. I just wanna lift my heart in prayer. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. I just wanna lift my hands, say that I love you. I just wanna lift my heart in prayer. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember all the things that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything
everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, 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 I wanna be. Kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Anak-anak masih ingat tema kita tahun ini, Keep Up to Good Work. Dan hari ini kita belajar tentang work for God. Kita bersyukur firman Tuhan selalu ada buat kita. Di akhir acara kita hari ini, mari kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur buat 1 tahun ajaran yang sudah boleh kita lewati bersama-sama. Yuk, mari lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang setia, Allah yang baik, bahkan sangat baik kepada kami semua anak-anak-Mu, keluarga besar SD Bentang Mulia, baik kepada siswa-siswi, baik kepada kami guru-guru, bahkan juga baik kepada semua orang tua anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan kalau boleh melewati tahun ajaran 2019-2020. Dan hari ini puncak seluruh rangkaian kegiatan kami, program kami, melalui ibadah kami kepada Tuhan. Tuhan, meskipun di dalam kondisi yang sangat terbatas, kami bersyukur masih boleh tetap beribadah. Bersyukur untuk sarana yang baik, media yang baik, fasilitas yang baik, di mana kami masih boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami boleh sama-sama menutup tahun ajaran ini dengan datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, sepanjang tahun ini kami sungguh sadar, kami ada banyak salah, kami banyak gagal, bahkan kami juga melakukan berbagai dosa yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya hari ini kami datang membawa pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa anak-anak kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami sebagai guru dan pendidik yang kami juga sadar menyakiti hati anak-anak kami, menyakiti sesama rekan kami, dan menyakiti hati Tuhan. Ampuni juga kami sebagai orang tua ya Tuhan. Di dalam kami membimbing, mengasuh anak-anak kami juga sering gagal. Dan biarlah Tuhan hari ini kami dipulihkan kembali dan kami boleh diingatkan kembali akan kasih Tuhan dan panggilan Tuhan untuk hidup kami selalu melakukan perbuatan baik buat sekitar kami. Bapak, hari ini kami mengakhiri tahun ajaran ini dan kami bersyukur anak-anak boleh menyelesaikan seluruh program dan mereka akan menerima rapor kenaikan kelas hari Selasa mendatang. Biarlah Tuhan ketika anak-anak boleh menyelesaikan di tingkat yang saat ini mereka jalani, memasuki tingkat yang baru. Tuhan terus jaga anak-anak kami. Beri kesehatan, beri kepandaian, beri hikmat, supaya sungguh mereka boleh menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Karakter mereka boleh terus dibentuk seperti karakter Kristus. Ilmu yang mereka boleh dapat di sekolah, mereka boleh pakai untuk kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kami akan memasuki liburan, Tuhan juga sertai. Pertemukan kami kembali dalam tahun ajaran yang baru. Dan satu kerinduan kami ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh izinkan kami memulai tahun ajaran yang baru, kembali di sekolah, kembali bertatap muka, kembali ada di sekolah, bersama dengan teman-teman dan guru-guru. Kami pertaruhkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan, di sisa waktu hari ini, bahkan sisa hari-hari di dalam kami menjalani liburan kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Miss tahu bahwa kalian tidak mudah menjalani sisa semester 2 ini. Kita harus di rumah, kita harus setiap hari di depan komputer. Mungkin ada yang bosan, mungkin ada yang bingung.
Dan mungkin juga ada yang ingin cepat kembali ke sekolah. Sama anak-anak, kita semua guru-guru juga ingin cepat-cepat datang ke sekolah. Kami kangen dan rindu kalian semua. Tapi Miss berharap ini semua tidak membuat kita semua sedih, tidak membuat kita semua putus asa, atau membuat kita jadi terus berkeluh kesah dan ngomel-ngomel. Tetap percaya, ada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia selalu ada menyertai hidup kita sampai hari ini dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, setelah kalian hari ini ibadah tutup tahun, hari Selasa depan kalian bagi rapor, lalu kalian memasuki masa liburan kenaikan kelas, satu pesan Miss Yuli: pakai waktumu untuk tetap datang kepada Tuhan. Doa, baca Alkitab, tetap kalian harus lakukan itu. Dan yang kedua, ingat papa mamamu. Mereka juga sibuk, mereka juga bergumul dengan kondisi ini. Kerjakan apa yang kalian bisa kerjakan untuk membantu papa mamamu di rumah selama liburan kenaikan kelas ini. Dan yang ketiga, tetap di rumah ya, sesuai dengan arahan pemerintah, supaya kita ikut ambil bagian memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus taat dengan pemerintah. Karena apa yang pemerintah arahkan buat kita, itu yang baik buat kita semua. Selamat menikmati liburan kalian. Bangun relasi dengan papa mamamu, dengan adik kakakmu. Rukun damai di rumah, supaya kehidupan kita, kehidupan yang indah dan bahagia seperti yang Tuhan mau. Lakukan terus apa yang baik dalam hidupmu, buat keluargamu, buat orang-orang sekitarmu, dan terutama untuk Tuhan. Selamat menikmati liburan kalian, dan sampai jumpa di tahun ajaran yang baru, supaya kita bisa kembali ke sekolah. Kita doakan terus ya anak-anak. Sekian dari Miss Yuli hari ini. God bless you. Keep up the good work.